Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif. Selamat pagi, salam sejahtera. Saya Elrani Malonta, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Poso dengan fasilitator Bapak Abdul Karim Maulana dan pengajar praktik Ibu Nurmin Payu. Pada saat ini saya akan menjadi pengamat atas proses coaching pada kedua rekan saya, dan sebagai coach adalah Ibu Elvani Malonta, sebagai coachee adalah Ibu Rasna Labacening. Pada proses pengamatan kali ini ada beberapa penilaian yang saya ingin kembangkan. Yang pertama, alur tirta dari coaching, dan yang kedua adalah kompetensi yang dimiliki oleh Ibu Elvani sebagai coach. Selamat pagi Bu Fani, ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, hari ini saya akan melakukan proses coaching kepada Ibu Rasna Labacening. Untuk itu saya mengharapkan Ibu Rani untuk mengamati proses coaching yang akan saya lakukan. Baik, dengan senang hati Bu Fani, terima kasih. Ibu Fani, walaupun saya yakin Ibu Fani sudah memahami tentang tahapan dan kompetensi untuk melakukan praktik coaching, tetapi saya akan tetap mengingatkan bahwa ada 4 tahapan tirta dalam proses coaching, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selanjutnya, ada 3 kompetensi yang harus dipenuhi. Mungkin Ibu Fani bisa menjelaskan kompetensi apa saja itu. Kompetensi yang harus dimiliki oleh coach yaitu yang pertama, presence atau kehadiran penuh, di mana seorang coach itu harus fokus terhadap coachee. Yang kedua yaitu mendengarkan aktif, di mana seorang coach menjadi seorang pendengar yang baik mengenai apa yang dialami oleh coachee. Dan yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Betul sekali apa yang Ibu Fani sampaikan tadi. Nah, Ibu Fani, dari ketiga kompetensi tadi, kompetensi apa saja yang akan Ibu Fani kembangkan dalam praktik coaching kali ini? Jadi begini Bu Rani, saya akan mencoba mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Fani, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi dalam kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot itu? Saya ingin mencoba bagaimana saya bisa menggali proses coachee agar coachee bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Coachee juga bisa menemukan ide-ide baru guna menyelesaikan masalahnya. Baik Bu Fani, bagaimana dengan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang akan Ibu Fani lakukan? Indikatornya adalah pada saat coachee dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Ya baik, dari penjelasan dari Ibu Fani, saya rasa Ibu Fani sudah mampu untuk melakukan praktek coaching. Silakan Ibu Fani lakukan sekarang. Pagi Bu Fani, apa kabar? Kabar baik Bu, Ibu sendiri bagaimana kabar? Kurang baik. Ada apa Bu? Memang kalau saya perhatikan akhir-akhir ini Ibu Rasna terlihat kurang fokus dan tidak seperti biasanya. Itu dia Bu, apakah Ibu Fani punya waktu sekarang? Oh iya Bu, kebetulan hari ini saya lagi ada jam kosong. Kalau memang tidak mengganggu, saya mau curhat Bu. Apakah saya tidak merepotkan Ibu? Tidak apa-apa, santai saja. Jadi apa yang bisa saya bantu Bu? Coba ceritakan apa yang Ibu rasakan sekarang. Saya ingin membicarakan soal pekerjaan Bu Fani. Ceritakan lebih lanjut Bu. Saya itu bingung. Minggu depan anak-anak sudah waktunya penilaian akhir semester. Tapi ada satu siswa jarang masuk sekolah dan nilai tugasnya tidak ada. Saya khawatir dia ketinggalan pelajaran Bu.
Ibu Rasna, karena ini percakapan singkat, apa yang Ibu ingin dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Atau pembicaraan kita hari ini bertujuan untuk apa? Ya Bu, mudah-mudahan pertemuan ini dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang saya hadapi. Iya, mudah-mudahan percakapan hari ini dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan Ibu Rasna. Terus terang Bu, saya kepikiran terus sama satu siswa yang jarang masuk sekolah dan tidak pernah mengerjakan tugas-tugasnya. Kalau seperti itu, apa hambatan Ibu untuk membuat siswa tersebut masuk sekolah? Jadi begini Bu, siswa saya ini kalau setiap pulang sekolah selalu membantu orang tuanya untuk berjualan keliling, sementara pada malam hari dia membantu ibunya untuk menyiapkan jualan untuk besok hari. Jadi setiap hari dia terlambat bangun untuk datang ke sekolah. Lalu, bagaimana pendapat Ibu? Saya sudah pernah berkunjung ke rumahnya Bu, tetapi waktu itu saya melihat tenaga anak ini memang sangat dibutuhkan oleh orang tuanya untuk menjaga adik-adiknya dan membantu orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kalau seperti itu, bagaimana cara Ibu untuk mengatasi masalah tersebut? Saya akan menemui orang tuanya untuk mencoba membicarakan hal ini. Kalau bisa murid saya itu tidak terlambat untuk datang ke sekolah setiap pagi, sesuai dengan aturan sekolah. Apa bisa, Bu? Dia datang tepat waktu sesuai aturan sekolah. Mudah-mudahan bisa Bu. Nanti saya akan berkoordinasi dengan orang tua untuk dapat memantau jam tidur malam dan bangun pagi anak tersebut supaya tepat waktu agar dia tidak dapat terlambat lagi datang ke sekolah. Iya, bagus Bu. Selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah membicarakan semua itu dengan orang tuanya? Ya Bu, saya akan segera menemui orang tuanya untuk membicarakan permasalahan yang dihadapi oleh siswa tersebut. Dan kemudian akan bertemu dengan guru mapel untuk meminta kebijakan mengenai tugas yang dia tidak kerjakan, sehingga dia tidak ketinggalan pelajaran. Siapa yang bisa Ibu libatkan untuk membantu mewujudkan tujuan Ibu? Saya akan melibatkan anak-anak kelas 6 untuk memantau dia di sekolah dan bekerja sama dengan orang tua untuk memantaunya di rumah. Bagus sekali, Bu. Memang harus seperti itu. Sepertinya Ibu Rasna sudah menemukan solusi supaya siswa Ibu tidak ketinggalan pelajaran. Ya Bu, terima kasih sudah mau mendengarkan curhat saya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Ibu memang hebat. Kira-kira kapan Ibu memulai menemui orang tuanya? Mungkin sebentar malam Bu. Baik Bu, Rasna, terima kasih ya sudah menceritakan permasalahan di kelas. Terima kasih Bu, sekarang saya sudah agak lega. Sama-sama Ibu Rasna. Baik Bu, nanti minggu depan kita bertemu lagi. Saya ingin tahu apakah murid Ibu sudah rajin ke sekolah dan mau mengerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan. Ya, terima kasih Bu Fani. Terima kasih. Baiklah Ibu Fani, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan praktek coaching tadi? Dari proses coaching tadi saya merasa senang karena melalui proses coaching Ibu Rasna bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Terima kasih atas praktek coachingnya Ibu Fani dan Ibu Rasna. Tetapi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan pada Ibu Fani. Tetapi sebelumnya saya mengevaluasi dulu perjalanan coaching tadi secara garis besar. Untuk alur tirta pada coaching tadi sudah nampak semua dan saya juga sudah checklist. Juga tujuan, indikator dari permasalahan sudah tampak. Rencana aksi nyatanya pun sudah tampak. Dan terakhir, tanggung jawabnya juga sudah tampak.
Untuk alur tirtanya semua sudah tercapai. Kemudian yang kedua tadi, di awal Ibu Fani ingin mengembangkan kompetensi tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan tadi pada saat proses coaching, saya melihat Ibu aktif dalam memancing Ibu Rasna dalam mengemukakan pendapatnya dan menemukan ide-ide baru untuk solusi permasalahannya. Yang ingin saya tanyakan, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu ingin di awal percakapan kita tadi? Ya Bu, di awalnya saya mengatakan bahwa kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah memberikan pertanyaan berbobot, di mana indikatornya adalah ketika saya mampu memancing Ibu Rasna dalam mengembangkan potensinya, dalam menemukan sendiri solusi dari permasalahannya, dan ketika saya mampu memancing Ibu Rasna untuk menemukan ide-ide baru dalam pemecahan masalahnya. Berdasarkan asumsi-asumsi yang disampaikan Ibu Rasna sebagai coach, apakah ada ide-ide yang sebenarnya masih bisa dikembangkan oleh Ibu Rasna dalam menangani permasalahannya tadi? Ya, saya rasa masih sangat banyak yang bisa dikembangkan. Saya masih bisa mengajukan beberapa pertanyaan. Apa bentuk usaha yang akan dilakukan oleh Ibu Rasna sebagai coach dalam menyelesaikan masalah? Hanya saja waktunya tidak banyak, maka saya tidak sempat mengajukan pertanyaan lebih banyak. Betul sekali, saya sependapat dengan Ibu Fani. Saya ingin menyampaikan kepada Ibu Fani bahwa berdasarkan pengamatan saya pada saat praktik coaching, secara garis besar praktik coaching yang Ibu Fani sudah laksanakan itu sudah baik. Saya ingin menyampaikan kepada Ibu Fani bahwa berdasarkan pengamatan saya pada saat praktek coaching, secara garis besar praktek coaching yang Ibu Fani laksanakan tadi sudah baik, di mana Ibu Fani sudah bisa memancing Ibu Rasna untuk bisa menemukan sendiri dari permasalahannya. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana dengan tindak lanjut? Dari 3 kompetensi yang sudah kita bahas di awal, kompetensi apa lagi yang Ibu Fani ingin kembangkan? Ketiga kompetensi tersebut sama pentingnya bagi seorang coach. Kedepannya saya ingin mengembangkan 2 kompetensi lagi, yaitu presence dan mendengarkan aktif. Saya akan berlatih lagi dan memahami lebih dalam mengenai kedua kompetensi tersebut. Semoga nantinya bisa lebih baik lagi. Amin. Semoga kedepannya jika Ibu Fani ingin melakukan praktek coaching lagi, bisa menghubungi saya kembali. Baik Bu, terima kasih atas waktunya sudah dapat membantu saya. Ya baik, saya pamit. Terima kasih. Terima kasih Ibu Fani, terima kasih Ibu Rasna. Lega ya sudah bisa curhat. Dan lega Ibu. Nanti mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Iya Bu. Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, saya Ibu Elvani Malonta, guru PAUD TK Muria Torire. Pada saat ini, saya bertindak sebagai pengamat atas proses coaching kedua rekan saya, Ibu Elvani Malonta sebagai coach dan Ibu Rasna Labacening sebagai coaching. Pada pengamatan ini, ada beberapa penilaian yang ingin saya kembangkan. Yang pertama adalah jalur tirta dari coaching. Dan yang kedua adalah kompetensi yang dimiliki oleh Ibu Elvani Malonta sebagai coach. Selamat pagi Bu Fani. Selamat pagi Bu Rani, ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, hari ini saya akan melakukan praktik coaching kepada Ibu Rasna Labaceni. Untuk itu saya mengharapkan kesediaan Ibu Fani untuk mengamati proses coaching yang saya akan lakukan. Baik Bu Rani, dengan senang hati saya akan membantu Ibu Rani. Walaupun saya yakin Ibu Rani sudah memahami tahapan dari kompetensi dalam melakukan praktik coaching,
Tetapi saya ingin mengingatkan kembali bahwa ada 4 tahapan tirta dalam proses coaching, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selanjutnya ada 3 kompetensi yang harus dipenuhi. Mungkin Ibu Rani bisa menjelaskan kompetensi apa saja? Ya, baik Bu Fani. Jadi kompetensi yang harus dimiliki oleh coach yaitu yang pertama presence atau kehadiran penuh, di mana seorang coach itu harus fokus terhadap coaching. Yang kedua yaitu mendengarkan aktif, di mana seorang coach menjadi pendengar yang baik mengenai apa yang dialami oleh coaching. Dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Betul sekali apa yang Ibu Rani sampaikan tadi. Nah, Ibu Rani, dari ketiga kompetensi tadi, kompetensi apa saja yang Ibu akan kembangkan dalam praktek coaching kali ini? Jadi begini Bu, saya akan mengembangkan kompetensi yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Rani, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Mungkin Ibu bisa jelaskan. Jadi pada saat ini kompetensi yang secara spesifik akan diobservasi adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Saya ingin mencoba menggali potensi coaching agar bisa menemukan sendiri permasalahannya dan menemukan ide-ide baru guna menyelesaikan permasalahannya. Baik Bu Rani, bagaimana dengan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu lakukan? Jadi indikatornya adalah pada saat coach dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Dari penjelasan Ibu Rani, saya rasa Ibu sudah mampu melakukan praktik coaching. Nah, sekarang silakan Ibu lakukan proses coaching kepada Ibu Rasna. Baik Ibu Fani, terima kasih. Selamat pagi Ibu Rasna. Selamat pagi Ibu Rani, apa kabar Bu? Kabar baik Bu. Ibu Rasna sendiri bagaimana kabarnya? Kurang baik Bu. Ada apa Bu Rasna? Memang kalau saya perhatikan akhir-akhir ini Ibu Rasna kurang fokus, tidak seperti biasanya. Itu dia Bu, aku Rani punya waktu. Oh iya, bisa. Kebetulan hari ini saya ada jam kosong. Oh iya Bu, kebetulan kalau memang tidak mengganggu, saya mau curhat Bu. Apakah saya tidak kedapatan? Oh, tidak apa-apa Ibu, santai saja. Apa yang Ibu Rasna rasakan? Silakan ceritakan. Saya ingin membicarakan soal pekerjaan. Ceritakan lebih lanjut. Saya itu bingung karena buat semester. Tapi ada satu siswa yang tidak masuk sekolah. Tugasnya tidak ada. Saya takut, saya khawatir dia ketinggalan mata pelajaran. Ibu Rasna, karena ini adalah percakapan singkat, apa yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Atau pembicaraan kita hari ini bertujuan untuk apa? Ya Bu, mudah-mudahan pertemuan ini dapat menemukan solusi terbaik untuk permasalahan yang saya hadapi. Oh iya, mudah-mudahan pertemuan kita bisa Ibu Rasna bisa menemukan solusi ya dari permasalahan yang Ibu Rasna hadapi. Terus terang Bu, saya kepikiran terus sama satu siswa yang jarang masuk sekolah dan tidak pernah mengerjakan tugas-tugas ini. Kalau begitu, seperti apa hambatan yang Ibu Rasna temukan? Jadi begini Bu, siswa saya ini kalau pulang sekolah ia selalu membantu orang tuanya untuk berjualan keliling, sementara pada malam hari dia membantu ibunya untuk menyiapkan jualannya untuk besok hari. Jadi setiap hari dia lambat untuk datang sekolah. Lalu bagaimana pendapat Ibu Rasna
Saya sudah pernah berkunjung ke rumahnya Bu, tapi waktu itu saya melihat bahwa tenaganya memang sangat dibutuhkan oleh orang tuanya untuk membantu orang tuanya, menjaga adik-adiknya, dan kemudian memenuhi kebutuhan keluarga. Kalau seperti itu, kira-kira bagaimana cara ibu untuk mengatasi permasalahan tersebut? Saya ingin menemui orang tuanya lagi untuk mencoba membicarakan hal ini. Kalau bisa murid saya ini tidak terlambat lagi untuk datang ke sekolah. Iya. Sekolah sesuai dengan sekolah. Apa bisa Bu dia datang tepat waktu sesuai aturan? Mudah-mudahan bisa Bu, nanti saya berkoordinasi lah dengan orang tuanya untuk orang tuanya dapat memantau jam tidur malam dan bangun pagi agar anak itu tepat waktu datang sekolah. Oh iya, itu bagus sekali Bu. Selanjutnya, bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu Rasna lakukan setelah membicarakan hal tersebut dengan orang tuanya? Iya Bu, saya akan segera menemui orang tuanya untuk membicarakan permasalahan yang dihadapi oleh siswa ini. Dan kemudian bertemu dengan guru mapel untuk meminta kebijakan mengenai tugas-tugas yang tidak dia kerjakan sehingga dia tidak ketinggalan pelajaran. Selanjutnya Ibu Rasna, kira-kira siapa yang bisa Ibu libatkan untuk membantu mewujudkan tujuan Ibu tersebut? Saya akan melibatkan anak-anak kelas 6 untuk memantau di sekolah, dan kemudian saya ingin bekerja sama dengan orang tuanya untuk memantau dia di rumah. Bagus sekali Bu. Memang harus seperti itu. Sepertinya Ibu Rasna sudah menemukan sendiri solusi yang baik untuk permasalahan yang Ibu hadapi ya. Ya Ibu, terima kasih sudah mendengarkan curhat saya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Ibu memang hebat. Kira-kira kapan Ibu mau memulai? Pak Darmon. Mungkin sebentar malam saya akan menemui orang tuanya. Ibu Rasna, terima kasih ya sudah bersedia menceritakan permasalahannya di kelas. Ya, terima kasih Bu Fani. Sekarang saya sudah agak lega. Iya, sama-sama Ibu Rasna. Baiklah Ibu Rasna, nanti minggu depan kita bertemu lagi. Saya akan mengetahui sejauh mana perkembangannya, apakah anak Ibu sudah rajin masuk sekolah dan sudah mengerjakan setiap tugas. Nanti kita berdiskusi lagi ya. Terima kasih Ibu Rani. Sama-sama. Baiklah Ibu Rani, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan praktik coaching tadi? Dari proses coaching tadi, saya merasa senang karena melalui proses coaching tadi, Ibu Rasna bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Terima kasih atas praktik coaching antara Ibu Rani dengan Ibu Rasna. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Rani. Tetapi sebelumnya saya mengevaluasi dulu perjalanan coaching tadi secara garis besarnya. Untuk alur Tirta pada coaching tadi sudah tampak semua dan saya sudah checklist dari tujuan, indikator, dari permasalahannya sudah nampak, rencana aksinya juga sudah tampak, dan terakhir tanggung jawabnya juga sudah tampak. Untuk alur Tirtanya semua sudah tercapai. Kemudian dari yang kedua tadi, di awalnya Ibu Rani ingin mengembangkan kompetensi tentang mengajukan pertanyaan berbobot, dan tadi pada proses coaching saya melihat Ibu Rani dalam memancing Ibu Rasna sangat aktif dalam mengemukakan pendapatnya juga dan mengemukakan ide-ide baru untuk solusi permasalahannya. Yang ingin saya tanyakan, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu ingin pada percakapan kita?
Di awal saya mengatakan bahwa kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah memberikan pertanyaan berbobot, di mana indikatornya adalah ketika saya mampu untuk memancing Ibu Rasna dalam mengembangkan potensinya dan menemukan sendiri solusi dari permasalahannya, dan ketika saya mampu memancing Ibu Rasna untuk menemukan ide-ide baru dalam pemecahan masalahnya. Berdasarkan asumsi-asumsi yang dikemukakan oleh Ibu Rasna sebagai coach, apakah ada ide-ide yang sebenarnya masih dapat dikembangkan oleh Ibu dalam menangani masalahnya tadi? Saya rasa masih banyak yang bisa dikembangkan. Saya masih bisa mengajukan beberapa pertanyaan. Contohnya, apa bentuk usaha yang akan dilakukan oleh Ibu Rasna dalam menyelesaikan permasalahannya. Hanya saja karena waktunya tidak banyak, maka saya tidak sempat mengajukan pertanyaan lebih banyak. Betul sekali, saya sependapat dengan Ibu Rani. Saya ingin menyampaikan kepada Ibu Rani, berdasarkan pengamatan saya pada praktek coaching, secara garis besar praktik coaching yang Ibu Rani laksanakan tadi sudah sangat baik, di mana Ibu Rani sudah bisa memancing coach untuk bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana dengan tindak lanjut dari 3 kompetensi yang kita sudah bahas di awal? Kompetensi apa lagi yang Ibu Rani akan kembangkan? Iya, dari ketiga kompetensi tersebut sama pentingnya bagi seorang coach, dan kedepannya saya ingin mengembangkan 2 kompetensi lagi, yaitu presence dan mendengarkan aktif. Saya akan berlatih lagi dan memahami lebih dalam mengenai kedua kompetensi tersebut. Semoga nantinya saya bisa lebih baik lagi. Amin. Semoga kedepannya Ibu bisa menjadi lebih baik dalam melakukan praktik coaching. Iya, terima kasih atas waktunya Ibu Fani. Sama-sama Ibu Rani, ketika Ibu ingin melakukan praktik coaching lagi, Ibu boleh menghubungi saya. Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Rasna Labacening, guru PAUD TK Moria Torire. Pada saat ini saya bertindak sebagai pengamat atas proses coaching kedua rekan saya, dan Ibu Elfani sebagai coach. Pada pengamatan ini ada beberapa penilaian yang ingin saya kembangkan. Yang pertama adalah alur tirta dari coaching, dan yang kedua adalah kompetensi yang dimiliki oleh Ibu Elfani sebagai coach. Selamat pagi Bu Rasna. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Iya Bu Rasna, hari ini saya akan melakukan proses coaching kepada Ibu Elfani Malonta. Untuk itu saya mengharapkan Ibu Rasna untuk mengamati proses coaching yang akan saya lakukan. Baik, dengan senang hati Ibu Fani. Terima kasih. Ibu Fani, walaupun saya yakin Ibu sudah memahami tahapan dan kompetensi dalam melakukan praktik coaching, tetap saya ingin mengingatkan kembali bahwa ada 4 tahap tirta dalam proses coaching, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selanjutnya ada 3 kompetensi yang harus dipenuhi. Mungkin Ibu Fani bisa menjelaskan kompetensi apa saja? Jadi kompetensi yang harus dimiliki oleh coach yaitu yang pertama presence atau kehadiran penuh, di mana seorang coach itu harus fokus terhadap coaching. Dan yang kedua yaitu mendengarkan aktif, di mana seorang coach menjadi pendengar yang baik mengenai apa yang dialami oleh coaching. Dan yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Betul sekali apa yang Ibu Fani sampaikan tadi. Nah, Ibu Fani, dari ketiga kompetensi tadi, ada kompetensi apa saja yang Ibu Fani akan kembangkan dalam praktik coaching?
Jadi begini Bu Rasna, saya akan mencoba mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Fani. Nah, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Mungkin Ibu bisa jelaskan? Jadi dalam kompetensi memberikan pertanyaan berbobot itu, saya ingin mencoba bagaimana saya bisa menggali potensi coaching agar coaching bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Coaching juga bisa menemukan ide-ide baru untuk menyelesaikan masalahnya. Baik Bu Rani. Nah, bagaimana dengan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu Fani akan lakukan? Jadi indikatornya adalah pada saat coaching dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Dari penjelasan Ibu Fani, saya rasa Ibu Fani sudah mampu untuk melakukan praktik coaching. Silakan Ibu Fani lakukan semuanya. Baik Bu Rasna, terima kasih. Selamat pagi Bu Rani. Selamat pagi Ibu Fani. Apa kabar Bu? Kabar baik Bu. Ibu sendiri apa kabarnya? Saya agak kurang baik Bu. Ada apa Bu? Memang kalau saya perhatikan akhir-akhir ini Ibu Rani terlihat kurang fokus ya. Tidak seperti biasanya. Itu dia Bu. Apakah Ibu Fani ada waktu sekarang? Ya kebetulan hari ini saya ada jam kosong Bu. Kalau memang tidak mengganggu Bu, apakah bisa saya curhat? Apakah saya tidak merepotkan Ibu? Tidak apa-apa Ibu, santai saja. Jadi apa yang ingin saya bantu Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang Ibu rasakan sekarang. Saya ingin membicarakan soal pekerjaan Bu. Ya ceritakan lebih lanjut Bu. Saya itu bingung Bu. Saat ini sudah waktunya untuk melaksanakan penilaian akhir semester. Tetapi ada siswa saya yang jarang masuk sekolah dan tidak mengerjakan tugas-tugasnya. Saya takut dia ketinggalan pelajaran. Ya Ibu Rani, karena Ibu terkena tugas, apa yang ingin Ibu dapatkan dari pembelajaran ini? Atau pembelajaran kita hari ini berpuas dengan apa? Dalam pertemuan hari itu saya ingin menemukan solusi bagaimana untuk memecahkan permasalahan yang saya hadapi. Iya Bu, mudah-mudahan percakapan hari ini Ibu dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang Ibu hadapi. Iya Bu, terus terang saya kepikiran terus dengan siswa saya tersebut. Tidak pernah masuk sekolah dan tidak pernah mengerjakan setiap tugas yang saya berikan. Kalau seperti itu, apa hambatan yang Ibu bisa buat yang membuat siswa ini tersebut dapat masuk sekolah? Jadi begini Bu, siswa saya tersebut setiap pulang sekolah selalu membantu orang tuanya untuk berjualan keliling. Sementara pada malam hari dia harus menjaga adiknya karena ibunya mempersiapkan jualan untuk besok hari. Sehingga dia lambat tidur dan pada keesokan harinya dia terlambat bangun untuk berangkat ke sekolah. Lalu bagaimana pendapat Ibu? Saya sudah pernah berkunjung ke rumahnya Bu, tetapi setelah saya perhatikan ternyata tenaga anak tersebut sangat dibutuhkan oleh ibunya untuk menjaga adiknya dan untuk membantu pekerjaan orang tuanya. Kalau seperti itu, bagaimana cara Ibu untuk mengantisipasi masalah tersebut? Saya akan mencoba menemui orang tuanya kembali dan membicarakan hal ini. Kalau bisa murid saya tidak terlambat pada saat datang ke sekolah dan juga harus mengerjakan setiap tugas yang saya berikan. Apa bisa Bu
dia datang tepat waktu sesuai aturan sekolah. Mudah-mudahan bisa, Bu. Nanti saya akan berkoordinasi dengan orang tuanya agar orang tuanya bisa memantau jam tidurnya dan juga jam bangunnya agar anak tersebut bisa cepat bangun dan bisa berangkat ke sekolah. Iya, itu bagus, Bu. Selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang Ibu akan lakukan setelah membicarakan semuanya itu kepada orang tuanya? Saya akan segera menemui orang tuanya untuk membicarakan permasalahan yang dihadapi oleh siswa tersebut, dan kemudian saya akan menemui guru mata pelajaran untuk meminta kebijakan mengenai tugas yang dia kerjakan sehingga dia tidak ketinggalan pelajaran. Selanjutnya, siapa yang Ibu bisa libatkan untuk mewujudkan tujuan itu? Saya akan mencoba melibatkan siswa kelas 6 untuk memantaunya di sekolah dan bekerja sama dengan orang tuanya untuk memantaunya di rumah. Bagus sekali, Ibu, memang harus seperti itu. Sepertinya Ibu Rani sudah menemukan solusi yang baik supaya siswa Ibu tidak ketinggalan pelajaran. Iya, Bu. Terima kasih sudah mau mendengarkan curhat saya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Iya, Ibu hebat. Kira-kira kapan Ibu bisa lakukan itu? Mungkin sebentar malam, Bu. Baik, Ibu. Makasih ya sudah bersedia menceritakan permasalahannya di kelas. Baiklah Bu Fani, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan praktik coaching tadi? Dari proses coaching tadi, saya merasa sangat senang karena melalui proses coaching tadi Ibu Rani bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Terima kasih atas praktek coachingnya antara Ibu Rani dan Ibu Fani. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan pada Ibu Fani, tapi sebelumnya saya mengevaluasi dulu perjalanan coaching tadi secara garis besar. Untuk alur Tirta pada coaching tadi sudah tampak semua, dan saya sudah checklist dari tujuan, indikator dari permasalahan yang sudah tampak. Rencana aksinya juga sudah tampak, dan terakhir tanggung jawabnya juga sudah tampak. Untuk alur tirtanya semua sudah tercapai. Kemudian yang kedua, tadi di awal Ibu Fani ingin mengembangkan kompetensi tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan tadi pada saat proses coaching saya melihat Ibu aktif dan dalam memancing Ibu Rani dalam mengemukakan pendapatnya dan mengemukakan ide-ide baru untuk solusi permasalahannya. Yang ingin saya tanyakan, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan di awal percakapan kita? Ya, di awalnya saya mengatakan bahwa kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah memberikan pertanyaan berbobot, di mana indikatornya adalah ketika saya mampu untuk memancing Ibu Rani dalam mengembangkan potensinya, dalam menemukan sendiri solusi dari permasalahannya, dan ketika saya mampu memancing Ibu Rani untuk menemukan ide-ide baru dalam pemecahan masalahnya. Berdasarkan asumsi-asumsi yang dikemukakan oleh Ibu Fani sebagai Ibu Rani sebagai coach, apakah ada ide-ide yang sebenarnya masih dapat dikembangkan oleh Ibu Rani? Saya rasa masih banyak yang bisa saya kembangkan. Saya masih bisa mengajukan beberapa pertanyaan. Contohnya, apa bentuk usaha yang akan dilakukan oleh Ibu Rani dalam menyelesaikan masalahnya? Hanya saja
karena waktu tidak banyak, maka saya tidak sempat mengajukan pertanyaan lebih banyak. Betul sekali, saya sependapat dengan Ibu Fani. Saya ingin menyampaikan kepada Ibu Fani berdasarkan pengamatan saya pada saat praktik coaching. Secara garis besar, praktik coaching yang Ibu Fani laksanakan tadi sudah sangat baik, di mana Ibu Fani sudah bisa memancing coach untuk bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Nah, saya ingin bertanya bagaimana dengan tindak lanjut dari 3 kompetensi yang sudah kita bahas di awal. Kompetensi apalagi yang ingin Ibu Fani kembangkan? Dari ketiga kompetensi tersebut sama pentingnya bagi seorang coach. Kedepannya saya ingin mengembangkan 2 kompetensi lagi, yaitu presence dan mendengarkan aktif. Saya akan berlatih lagi dan memahami lebih dalam mengenai kedua kompetensi tersebut. Semoga nantinya bisa saya lebih baik lagi. Amin. Semoga kedepannya Ibu menjadi lebih baik dalam melakukan praktik coaching. Terima kasih atas waktunya Ibu Rasna. Sama Fani, ketika Ibu ingin melakukan praktik coaching lagi, Ibu boleh menghubungi saya. Terima kasih Bu Rasna. Baik Bu Fani, saya pamit ya. Iya.